Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana malaikat dalam ajaran iman gereja Katolik. Saudara dan saudari, malaikat adalah makhluk rohani yang kekal, yang diciptakan Allah dengan memiliki akal budi dan kehendak bebas, sehingga mampu mengenal Allah dan mengasihi Allah dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada manusia. Para malaikat itu diciptakan dengan kondisi rahmat yang membuat mereka dapat mempunyai pengetahuan akan Allah. Pengetahuan ini tidak diperoleh dari langkah-langkah penelitian ataupun pembelajaran seperti halnya yang dialami oleh manusia. Karena pada malaikat, mereka menerima pengetahuan tersebut bersamaan dengan penciptaan mereka. Sesaat setelah mereka diciptakan, mereka mengalami pengadilan, sama halnya dengan yang dialami oleh setiap manusia setelah kematiannya. Untuk apa? Untuk melihat apakah mereka memilih untuk mentaati Allah atau tidak. Saudara dan saudari, bagi malaikat pengadilan ini bukan berkaitan dengan hal percaya atau tidak percaya kepada Allah, karena mereka telah memiliki pengetahuan akan Allah. Tetapi pengadilan ini lebih pada untuk melihat apakah mereka mau memilih untuk taat kepada Allah atau tidak. Sebagian dari malaikat ini dipimpin oleh Lucifer memilih untuk menolak Allah, sehingga memisahkan diri dari Allah dan disebut malaikat yang jahat atau setan. Sedangkan malaikat lainnya dipimpin oleh Mikael memilih untuk mentaati Allah. Para malaikat yang taat ini kemudian diberi karunia oleh Tuhan untuk melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Injil Matius bab 18 ayat 10. Saudara dan saudari, malaikat yang taat membantu kita dengan mendoakan kita dan menjadi malaikat pelindung kita. Dalam kitab suci dicatat bahwa malaikat tertentu diutus Allah untuk membawa pesan kepada manusia. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara dan saudari, para malaikat tertentu mendapat tugas untuk menjaga umat Allah. Kitab suci mencatat bagaimana malaikat melindungi Daniel di kandang singa, sehingga singa-singa itu tidak menyentuhnya. Daniel bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dan juga malaikat melindungi keempat anak yang dihukum oleh Raja Nebukadnezar di tungku api, sehingga api itu tidak menghanguskan mereka. Daniel bab 3 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saudara dan saudari, secara khusus setiap kita mempunyai malaikat pelindung. Malaikat pelindung membantu kita, mendoakan kita, mendorong kita untuk berbuat baik. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Bandingkan kitab Mazmur bab 34 ayat 8. Dan doa permohonan kitab Ayub bab 33 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala.
supaya mengantarnya kepada kehidupan sejak di dunia ini. Dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu di dalam Allah. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik juga mengenal malaikat agung. Dalam Gereja Katolik Roma terdapat banyak malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hanya ada 3 malaikat agung yang diyakini, yakni Gabriel, Mikael, dan Rafael. Sementara itu malaikat lainnya tidak diberi nama. Setiap tahun berdasarkan kalender liturgi, umat Katolik merayakan pesta Malaikat Agung pada tanggal 29 September. Tak hanya itu saudara-saudari, pada tanggal 2 Oktober juga terdapat pesta para malaikat pelindung. Mari kita lihat sedikit ulasan tentang ketiga malaikat agung ini. Yang pertama, malaikat agung Santo Mikael. Mikael dikenal sebagai malaikat pemimpin bala tentara surga yang membela kaum beriman dari serangan musuh dan kejahatan. Sang panglima perang juga memimpin para malaikat mencampakkan setan serta menghadapi pemberontakan dalam neraka. Dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan, Mikael dipandang sebagai sang pembela kebajikan yang juga ditunjukkan olehnya saat mengalahkan Lucifer dan kelompoknya. Yang kedua, malaikat agung Santo Gabriel. Gabriel dikenal sejak Perjanjian Lama dalam Alkitab. Gabriel adalah satu-satunya malaikat agung yang namanya disebut dalam Injil. Ia dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan. Dalam perannya tersebut, Gabriel bertugas membantu manusia memahami misteri dan kehendak Allah. Kisahnya yang paling populer adalah saat ia mengunjungi Zakaria untuk memberitahukan bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan Yohanes meskipun saat itu Elisabet sudah berusia lanjut. Selain itu, Gabriel juga mengunjungi perawan Maria untuk mengabarkan bahwa Yesus akan dilahirkan olehnya. Yang ketiga, malaikat agung Santo Rafael. Memiliki arti obat Tuhan. Jadi nama Rafael ini memiliki arti sebagai obat Tuhan atau tabib Allah atau kesembuhan dari Tuhan. Rafael diutus Allah untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya supaya terbebas dari penghambaan, dosa, dan setan. Bukan itu saja, Rafael juga memiliki peran sebagai penjaga sakramen tobat. Bahkan saudara-saudari, dalam Gereja Katolik dikenal doa melalui Santo Rafael untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Begitu indah saudara-saudari ajaran Gereja Katolik tentang malaikat yang kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.